Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Erni. Bu Maria, terima kasih atas waktunya, dan juga teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kami bertiga akan menyampaikan tentang budaya positif. Tentang budaya positif yang akan kami sampaikan ini, saya sendiri akan menyampaikan keyakinan kelas, Bu Erni akan menyampaikan kebutuhan guru, dan Bu Lina nanti akan menyampaikan tentang restitusi. Baik, izinkan kami untuk share screen. Teman-teman, ini oleh-oleh kami dari pelatihan guru penggerak yang akan saya sampaikan di sini, budaya positif. Ya, budaya positif itu merupakan pembiasaan-pembiasaan positif yang muncul pada diri yang dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid pada proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong siswa untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Teman-teman, pendidikan itu merupakan sebuah proses yang beraneka ragam. Siswa dan berbagai permasalahan yang muncul pada siswa kita, yang biasanya permasalahan itu muncul di luar kendali kita. Selama ini, yang saya rasakan, jika ada siswa yang berbuat salah, kita hanya fokus pada penyebab permasalahan yang timbul, bukan pada permasalahannya secara langsung. Jadi ada banyak kemungkinan masalah yang akan muncul kembali. Misalnya, jika ada anak datang terlambat ke sekolah, biasanya yang kita lakukan pertama kali adalah bertanya, "Mengapa kamu datang terlambat?" Kemudian anak tersebut akan menjawab dengan berbagai alasan. Namun di kemudian hari, anak tersebut akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Bahkan anak tersebut seringkali terlambat dan pada akhirnya anak tersebut dicap sebagai anak yang sering terlambat datang ke sekolah. Nah, dari kejadian tersebut, terlihat lunturnya salah satu nilai positif suatu sekolah yang diakibatkan rendahnya pembiasaan positif di sekolah. Pembiasaan positif yang dilakukan siswa bukan dari kesadaran hati untuk melakukan kebiasaan positif dari dirinya sendiri, tetapi sebagian besar siswa itu melakukan nilai-nilai positif karena ada rasa takut, misalkan rasa takut untuk dihukum, rasa takut malu diejek temannya, atau rasa takut pada guru, atau menganggap melakukan sesuatu itu karena mendapatkan imbalan atau hadiah. Nah, hal tersebut merupakan permasalahan yang harus kita pikirkan bersama untuk menjadikan pembiasaan positif itu, pembiasaan positif atau sikap-sikap baik yang dilakukan anak-anak itu tumbuh dan tertanam pada diri siswa untuk melakukan pembiasaan itu tidak karena rasa takut atau imbalan atau apapun, tapi sadar dari dirinya sendiri, dan kalau sudah terbiasa mereka bisa konsisten. Nah, pembiasaan-pembiasaan positif tersebut terbentuk dari disiplin positif yang tujuan akhirnya semua siswa akan melakukan hal yang positif karena disiplin sudah tertanam pada diri mereka masing-masing, sehingga bisa terbentuk budaya positif sekolah yang bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di antaranya bisa sikap disiplin, bisa sikap tanggung jawab, dengan cara menyusun keyakinan kelas. Gitu. Keyakinan kelas itu sendiri apa? Keyakinan kelas itu merupakan ketetapan yang telah disepakati bersama
dan yang membuat keyakinan akan mengetahui dampak yang akan diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Keyakinan kelas itu juga dibuat untuk menciptakan disiplin positif dari siswa, sehingga siswa dengan penuh kesadaran melaksanakan ketentuan tersebut tidak hanya di dalam kelas, tapi dimanapun mereka berada, sehingga anak-anak sadar apa yang mereka lakukan adalah hal positif, sehingga bisa menjadi kebiasaan positif bagi mereka. Jika sudah menjadi kebiasaan positif, nantinya akan menjadi karakter dan bisa membudaya. Itu yang dinamakan budaya positif. Jadi, teman-teman, tujuan pembuatan keyakinan kelas itu yaitu menanamkan pembiasaan positif pada siswa yang nantinya akan menjadi budaya sekolah. Keyakinan kelas ini bisa kita buat pada saat awal pertama kali masuk tahun ajaran baru, yang biasanya di sekolah kita awal tahun ajaran baru itu kita susun struktur organisasi kelas. Di samping itu kita kan juga menyusun peraturan-peraturan yang ada di kelas. Nah, peraturan-peraturan tersebut kita ubah menjadi keyakinan kelas. Sekarang bedanya apa? Peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan itu sebagian besar ada kata-kata tidak boleh. Misalkan gini, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat ke sekolah, harus datang ke sekolah tepat waktu. Jika tidak, nanti konsekuensinya tidak boleh masuk kelas, seperti itu. Itu kalau peraturan. Tapi keyakinan kelas itu sebetulnya tidak jauh beda dengan peraturan. Di sini bedanya keyakinan kelas itu membuat peraturan yang tadinya kata-kata negatif menjadi kata-kata positif. Misalnya gini, yang tadinya peraturannya tidak boleh membuang sampah sembarangan diubah menjadi membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Nah, yang sudah saya alami di kelas, saya sudah praktek membuat, saya stop dulu ya. Saya sudah berusaha praktek ke anak-anak tentang keyakinan kelas ini. Tapi setelah dilaksanakan itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Namanya anak SD, tiap kali, tiap menit, tiap detik anak-anak pasti melanggar keyakinan kelas yang kita buat. Ya, oleh karena itu ini disarankan meskipun di awal tahun ajaran baru kita membuat keyakinan kelas, diusahakan setiap kali mau belajar kita membuat kesepakatan dengan anak-anak. Anak-anak diajak untuk membuat keyakinan kelas, misalkan hari ini kita akan belajar matematika, atau untuk belajar satu hari ini keyakinan atau apa keinginan kalian untuk belajar hari ini. Jadi anak-anak diajak untuk membuat keyakinan. Misalkan hari ini kita akan membuat keyakinan belajar dengan tertib, terus menghargai pendapat orang lain. Apalagi ya, disiplin dalam mengerjakan tugas. Nah, itu caranya seperti itu. Jadi selain di awal tahun ajaran baru, keyakinan kelas juga bisa kita buat setiap kali kita mau mengawali pembelajaran. Contoh dari keyakinan kelas yang lengkap seperti ini. Bentar. Nih, ini dulu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Ini yang bisa dicontoh di kelas 1, misalkan seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ini contoh sebagian kecil dari keyakinan kelas. Nanti sebaiknya
yang membuat itu anak-anak sendiri, tapi tetap kita yang mengarahkan. Kalau contoh di kelas 5 seperti ini, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Jadi di sini tidak ada kata-kata larangan. Kalau kita membuat peraturan tentunya nantinya ada konsekuensi. Kalau melanggar peraturan biasanya ada sanksi atau hukuman. Tapi kalau keyakinan kelas tidak ada sanksi atau hukuman, dengan harapan nanti siswa tersebut melakukan dengan kesadaran sendiri, dengan keyakinan mereka sendiri, tapi tetap kita yang mengarahkan. Seperti itu. Contoh lagi, ini kelihatan teman-teman? Nih, contohnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, ini biasanya piket kelas ya. Kalau piket kelas biasanya peraturannya kan anak-anak wajib piket kelas. Jika tidak piket kelas nanti akan, kalau saya biasanya kalau tidak piket kelas akan dihukum piket 1 minggu. Nah, seperti itu tidak boleh. Gitu. Terus ini ada menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini biasanya yang sering terjadi di sekolah kita. Jika anak-anak tidak mengerjakan tugas, pasti ada imbasnya terhadap anak tersebut. Misalkan kalau tidak mengerjakan tugas, anak-anak dihukum untuk tanda tangan ke guru. Nah, itu sebetulnya kalau budaya positif di sini tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Itu nanti ada apa yang harus kita lakukan untuk anak yang melanggar peraturan, melanggar keyakinan kelas. Itu nanti ada tindakan restitusi yang akan dijelaskan oleh Bu Lina nanti. Nih, ini contoh-contoh membuat kesepakatan kelas. Nah, kata-katanya jadi positif, menjaga kebersihan kelas, saling menolong, senyum, sapa, salam, dan santun. Nah, ini segera mengirimkan tugas sesuai waktu yang diberikan. Tidak membeda-bedakan teman dan saling membantu. Berdoa sebelum memulai pelajaran. Disiplin waktu. Saling menghargai dan saling berkata sopan. Nah, itu ya. Kalau peraturan kan, misalkan contohnya tidak boleh datang terlambat. Siswa yang tidak piket kelas akan dihukum. Rambut harus rapi, tidak boleh panjang. Jika rambutnya panjang nanti akan dipetal atau sebagainya. Nah, kebiasaan peraturan yang kita buat, kita ganti dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, dengan terbentuknya keyakinan kelas, diharapkan nanti akan dapat mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpedoman pada nilai guru penggerak, yaitu filosofinya berpihak pada siswa. Nah, di sini sebagai peran guru, kita memimpin pembelajaran, menuntun anak-anak supaya bisa melakukan atau membuat keyakinan kelas dan dilaksanakan bersama-sama, dan kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan anak-anak. Yang akhirnya jika anak-anak terbiasa melakukan hal ini atau melakukan kebiasaan-kebiasaan positif, nantinya kebiasaan-kebiasaan positif itu menjadi budaya positif sekolah. Itu Bapak Ibu Guru yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau menanggapi atau mau bertanya, monggo. Ini bisa kita lakukan, bisa kita praktekkan. Anak-anak misalkan besok pagi kita ajak semuanya untuk membuat kesepakatan kelas dengan menuliskan apa keinginan belajar anak-anak pada sticky note. Sticky note-nya nanti anak-anak suruh menulis sendiri. Nanti dari anak-anak banyak beragam keinginan.
kita tempelkan pada kertas manila, terus kita tempel di dalam kelas. Seperti itu. Monggo yang mau bertanya atau sudah jelas? Bapak Ibu, gimana? Bu Dewi, monggo. Iya Bu, mau sedikit menanggapi. Nggih. Mohon izin ya Bu Yuli, kalau mendengar paparan dari Bu Yuli tadi sangat-sangat positif nih, sangat-sangat bagus untuk perkembangan pendidikan kita buat anak-anak berikutnya. Yang pertama, untuk kesepakatan tadi, terutama di kelas tinggi sudah dibuat dari awal pembelajaran. Pertanyaan saya, apabila itu diterapkan sekarang, tidak ada punishment, tidak ada reward, apakah itu bisa efektif? Sedangkan diberi punishment saja anak-anak masih istilahnya seenaknya sendiri nih. Mungkin itu bisa bertahap mungkin ya Bu. Bagaimana solusinya menurut Bu Yuli, bagaimana? Karena kalau di kelas tinggi tanpa punishment, anak-anak mungkin jadi seenaknya, tanpa reward, tidak ada motivasi untuk berprestasi misalnya. Ya, terima kasih. Ya. Kami kembalikan. Terima kasih Bu Dewi. Memang untuk membentuk siswa untuk berkarakter positif untuk saat ini memang sulit sekali. Ini sudah saya terapkan beberapa kali di dalam kelas. Saya berusaha membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, dan tiap hari saya buat keyakinan kelas sebelum belajar. Paling tidak membuat 5 keyakinan kelas. Tuh, tapi anak-anak masih ada yang tetap melakukan hal negatif lah. Misalkan olok-olok nama orang tua, seperti itu. Masih ada yang seperti itu. Tapi kemarin yang biasanya anak yang terlambat datang ke sekolah beberapa kali setelah kita buat keyakinan kelas, alhamdulillah yang sudah berubah seperti itu. Nah, jika nanti anak-anak masih tetap melanggar, karena di sini kita tidak boleh ada reward atau anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena ada ingin dipuji atau ingin mendapatkan hadiah. Untuk ini tidak boleh seperti itu, karena kita ingin menumbuhkan budaya positif itu, artinya anak melakukan sesuatu harus dengan kesadaran mereka sendiri, dengan tahu tanggung jawab mereka sendiri. Memang agak sulit kalau kita lakukan di SD. Nah, itu nanti ada kontrol kita sebagai guru. Nanti akan lebih jelas dijelaskan oleh Bu Lina bagaimana cara menghadapi siswa-siswa yang melanggar atau tidak melakukan keyakinan kelas. Ada langkah untuk menuju ke sana, Bu Dewi. Seperti itu. Nanti akan dibahas di pas pembahasannya Bu Lina. Jadi upaya kita saat ini, ya, teman-teman semua berupaya untuk membuat keyakinan kelas bersama murid-murid. Kita coba seperti apa. Kemarin itu sudah saya coba, hari pertama kita membuat keyakinan kelas, anak-anak yang biasanya berkata-kata kotor itu 2 hari itu sepi, tidak ada yang melakukan. Tapi setelah libur buatnya hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu sudah ada yang kembali lagi, tapi tidak separah yang sebelum kita membuat keyakinan kelas. Tuh, alangkah baiknya kita coba bersama. Bisa dimulai besok lah,
seperti itu. Barangkali ada tanggapan lain dari teman-teman untuk membuat keyakinan kelas. Halo, sudah jelas? Oke. Bu Maria, gimana? Barangkali ada tanggapan dari Bu Maria. Iya, Bu Yuli. Oke. Seperti yang disampaikan Bu Dewi tadi, setelah melihat paparan materi dari Bu Yuli, sudah tergambar di situ, kita punya bayangan dan memang kita sudah menerapkan. Cuma mungkin selama ini yang terbersit itu yang dirancang di awal tahun pembelajaran, padahal keyakinan kelas itu bukan hanya itu, tapi termasuk kesepakatan-kesepakatan yang kita buat sebelum pembelajaran di mata pelajaran tertentu, itu juga termasuk keyakinan kelas. Yang bikin kita penasaran ya memang itu tadi, ribet dan punishment-nya itu nanti bagaimana sebagai pengendali penegakan untuk memunculkan budaya positif itu. Jadi ya paparan selanjutnya ini yang semakin membuat kita penasaran. Kalau dari Bu Yuli tadi sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih Bu Maria. Teman-teman, untuk keyakinan kelas ini sudah jelas nggih? Jadi nanti untuk lebih jelasnya bagaimana kalau siswa melanggar keyakinan kelas nanti akan lebih detail kita simak paparan dari Bu Erni dan Bu Lina. Gitu. Dari saya cukup sekian, mohon maaf dengan segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.